Menantu Super. Bab 3731-3740. Bab 3731 Saya datang. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan itu jelas dipenuhi dengan keheningan dan keheningan. Detik berikutnya, sesosok tubuh perlahan masuk ke pintu Tianlao. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi, tetapi ketika sosok itu benar-benar muncul di hadapan mereka, perbedaan antara suka dan duka dalam diri manusia semakin membesar. Faktanya, semua anggota aliansi misterius menjadi gila, mereka bersorak, berteriak, bahkan melepaskan diri dari belenggu tentara dan melompat. Ming Yu dan yang lainnya juga sangat terkejut, mereka mundur beberapa langkah karena terkejut, dengan ekspresi wajah mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Hanya Su Yingxia yang memandang Han Sanqian dan tersenyum dengan tenang. Mungkin penampilan Han Sanqian saat ini gila dan sulit dipercaya oleh siapapun, tetapi bagi Su Yingxia, drama seperti itu terlalu banyak untuk dihitung. Namun, dia pasti tidak akan bosan dengan drama seperti itu, dia hanya tahu bahwa Han Sanqian pasti akan datang. Tidak, ini tidak mungkin. Dia seharusnya berada dalam formasi dewa yang terjebak sekarang. Itu adalah formasi rahasia dari 28 rasi bintang. Begitu dia memasukinya, tidak ada kemungkinan untuk keluar. Zhu Yansuo ucapnya dengan gila. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Bahkan jika Han Sanqian tidak mampu, meskipun Han Sanqian tidak manusiawi, dia dapat menghancurkan formasi dan keluar. Tetapi sangat mustahil untuk keluar dari formasi dalam waktu sesingkat itu. Ming Yu juga mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Jika dia masih bisa menahan keberaniannya dalam semua situasi sebelumnya, maka sekarang dia benar-benar tidak bisa tenang. Tidak mungkin. Melihat Zhu Yansuo, Han Sanqian tersenyum menghina, apa yang tidak mungkin? Hancurkan saja formasinya dan kamu ingin menjebakku, Han Sanqian. Apakah kamu sedikit terlalu percaya diri? Formasi dewa yang terjebak adalah formasi sihir kuno yang ditemukan oleh guru suci dari kalender sihir 10.000 tahun. Han Sanqian, baru saja menghancurkan formasi. Kamu terlalu sombong, kata Zhu Yansuo tidak puas. Han Sanqian tersenyum dengan jijik, bahkan jika kamu membicarakannya, di mataku itu hanyalah sampah yang dirusak begitu saja. Bukankah ini kebenarannya? Dalam satu kalimat, Zhu Yansuo berteriak marah, tapi dia tidak punya cara untuk membantahnya. Ming Yu mengertakkan giginya sedikit, Han Sanqian, aku benar-benar milikmu. Kupikir formasi itu hanya akan mampu menjebakmu untuk sementara, tapi aku benar-benar tidak menyangka momen itu akan berumur pendek. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan, Han Sanqian mencibir, misalnya, bagaimana aku menemukan tempat ini. Ming Yu tidak berbicara, tetapi jelas bahwa kata-kata Han Sanqian menyentuh titik sakitnya. Dia menatap Han Sanqian dengan dingin, menunggu jawabannya. Karena, aku masih mempercayaimu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Dengan kecerdasanmu, kamu pasti tahu bahwa jika ingin membuat suatu pernyataan paling meyakinkan, maka pernyataan itu harus mengandung campuran antara kebenaran dan kepalsuan. Benar kan? Tampaknya Su Yingxia dan yang lainnya berada di timur, tetapi itu sebenarnya benar. Jadi wajar saja jika Anda melarikan diri ke barat adalah kebohongan. Faktanya adalah Anda pergi ke timur dan melarikan diri keluar kota. Apakah saya benar? Mendengar ini, Ming Yu harus menganggukkan kepalanya yakin, dia pintar, dan Han Sanqian memang tidak bodoh. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Han Sanqian merusak formasi, dia tidak akan lagi percaya bahwa Su Yingxia dan yang lainnya ada di timur, jadi dia akan sengaja pergi ke barat untuk mencari mereka. Dengan cara ini, akan memakan waktu lebih lama bagi mereka untuk melarikan diri setelah meninggalkan kota. Han Sanqian adalah orang yang pintar, dan trik menjadi pintar tapi dibodohi ini seharusnya lebih efektif baginya. Tapi aku tidak menyangka. Sungguh menakutkan melawanmu. Ming Yu menyelesaikan kata-katanya dan menghela nafas tak berdaya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergerak dan bergerak tepat di belakang Su Yingxia, meraih lehernya, tapi, kamu juga jangan terlalu bangga, bahkan jika aku mati, seseorang akan dikuburkan bersamaku hari ini.
Bab 3732, Ular yang serakah dan tidak memadai menelan gajah. Melihat tindakan Ming Yu, Han San Qian menggelengkan kepalanya tak berdaya, sebenarnya, kamu bisa pergi jika kamu punya kesempatan. Bahkan jika formasi itu tidak bisa menjebakku lama-lama, masih butuh waktu bagiku untuk menemukan penjara surgawi. Mengambil kesempatan ini, kamu bisa membawa pasukan dan kudamu keluar kota dan melarikan diri. Aku tidak tahu seberapa bagus dirimu. Setidaknya jenderal yang kalah masih bisa memiliki unit yang relatif lengkap untuk melarikan diri bersamanya. Bukan itu tidak ada peluang untuk kembali. Tapi Ming Yu, kamu sangat rakus. Bahkan ketika kamu telah dikalahkan sepenuhnya, kamu masih ingin menjadikan Su Yingxia dan yang lainnya sebagai alat tawar-menawar di tanganmu. Ini juga ditakdirkan bahwa kamu akan membayar harga atas keserakahanmu. Aku bisa membiarkanmu hidup, lepaskan semua orang di sini, dan kalian di sini bisa pergi, kata Han San Qian. Hanya kami. Zhu Yansuo berteriak dengan marah, Han San Qian, apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Dalam hal ini, Ming Yu akan pergi sendiri, dan semua orang harus tinggal di sini, kata Han San Qian dengan dingin dan menghina. Kamu berani. Zhu Yansuo berteriak dengan marah, Han San Qian, mengapa kamu berpura-pura bersama kami di sini? Ya, kamu lebih unggul sekarang, tapi lalu kenapa? Istri dan saudara laki-lakimu masih bersama kami di bawah tangan. Parahnya, ikannya mati dan jaringnya putus. Ming Yu juga berkata dengan suara dingin, Han San Qian, Su Yingxia dan geng mereka memiliki kehidupan lebih dari ini. Bagiku, Su Yingxia adalah segalanya bagiku. Ini tidak akan berubah sebelumnya, tidak akan berubah sekarang, dan tidak akan berubah di masa depan. Han San Qian mengangguk dan berkata, untuk Su Yingxia, meskipun aku, Han San Qian, memberi hidupku jangan pernah mengedipkan mata. Tapi, Han San Qian mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba menatap Ming Yu, itulah cinta antara Su Yingxia dan aku. Segera, Han San Qian berteriak dengan marah, hari ini, di dunia Tiansu, nyawa ribuan saudara masih menunggu balas dendam saya, dan mata ribuan saudara menatap saya di langit. Mengapa saya harus berbicara tentang cinta antar anak? Setelah melambat, Han San Qian berkata, saya ingin menyelamatkan orang, tetapi jika Anda bersikeras untuk tidak melepaskannya, maka tidak apa-apa. Hari ini, saya akan membunuh Anda terlebih dahulu untuk mengumpulkan sejumlah keuntungan dari kematian saudara-saudara itu. Suatu hari nanti, saya akan melakukannya selamatkan kamu. Sarang gangster telah dihancurkan, dan ketika balas dendam besar dilakukan, aku, Han San Qian, akan turun menemani Su Yingxia tanpa khawatir. Han San Qian, aku tidak percaya, Zhu Yansuo balas berteriak. Han San Qian tidak meremehkannya sama sekali, tetapi menatap Ming Yu dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sedikit, kamu memiliki banyak kontak denganku, apakah kamu percaya? Ming Yu sedikit terhuyung dan linglung sejenak. Dia tahu bahwa Han San Qian sangat mencintai Su Yingxia, tetapi dia juga tahu bahwa Han San Qian memang orang yang penyayang dan memperlakukan bawahannya sebagai saudara. Dia bisa menyerahkan dunia demi Su Yingxia, tapi bukan tidak mungkin dia menyerahkan dunia demi saudara-saudaranya. Ini adalah dua pilihan, tapi pukulan Ming Yu tidak tahu harus bersandar ke sisi mana. Dia tidak berani mengambil kesimpulan tegas, karena jelas arah yang salah saat ini akan menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Dia berjalan di atas tali. 3000, lakukan saja. Hanya karena aku peduli padamu, aku tidak akan membiarkanmu terjerumus ke dalam kesulitan yang tidak adil. Kamu ingin membalaskan dendam saudara-saudaramu, tahu? Aku akan menunggumu di bawah 9 mata air. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia menatap tajam ke arah Ming Yu dengan dingin, Ming Yu, kamu telah memanfaatkanku untuk membuat Han San Qian merasa kasihan pada saudara-saudaranya sekali, dan tidak akan ada yang kedua kalinya. Ayo kita lakukan. Jika hati nuranimu masih sedikit, aku ingin memintamu untuk menyenangkanku. Melihat Su Yingxia menutup matanya dengan tegas, Ming Yu jelas sedikit panik. Yang satu bertekad mati, dan yang satu lagi enggan melepaskan cinta dan kebenciannya demi hubungan pribadi anak-anaknya. Mungkinkah Han San Qian benar-benar memikirkan hal ini? Jejak keterkejutan melintas di mata Ming Yu, dan Zhu Yansuo panik sejenak.
dia buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan di samping Mingyu, Penatua Shenlong, jangan, jangan. Jangan tinggalkan aku, jangan. Kamu punya waktu 5 detik untuk memikirkannya, Han Sanqian berkata dengan dingin, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengangkat pedang giok di tangannya, dan cahaya dingin keluar. Bab 3733 akhirnya bertemu satu sama lain. Aku bisa mempertahankan Su Yingxia dan yang lainnya, tapi aku harus membawa orang-orangku pergi, jika tidak. Mingyu merasa sedikit bersalah. Karena begitu kesepakatan gagal, maka itu adalah kematian. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu keras kepala. Maksimal 30 tempat akan diberikan kepadamu, dan semua orang harus tinggal, kata Mo Yang. Oke. Dengan tergesa-gesa, Mingyu bahkan tidak memikirkan siapa yang mengatakan ini, dan buru-buru menyetujuinya. Dia terkejut dengan tatapan mata Han Sanqian dan yakin jika dia tidak setuju saat ini, Han Sanqian akan segera mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar menyetujuinya. Namun, ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia mengangkat matanya dan menatap Han Sanqian sudah menatapnya sambil mencibir, oke, mengingat kita pernah bertemu sebelumnya. Ayolah, aku akan memberimu 30 tempat. Kamu bisa keluar dan memilih seseorang. Aku akan memberimu sebatang dupa. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berbalik ke samping dan berjalan ke penjara. Mingyu tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Han Sanqian pada dasarnya sedang mempermainkan dirinya sendiri, dan pada saat yang paling kritis, Mo Yang langsung membaca maksud Han Sanqian, jadi dia memilih untuk membantu. Tapi diriku sendiri. Han Sanqian, aku punya kamu. Mingyu benar-benar tertekan setelah menderita kehilangan. Dia menatap tajam ke arah Han Sanqian, melambaikan tangannya, meminta tentara untuk melepaskan semua orang, dan memimpin pasukan keluar dari penjara. Begitu sekelompok orang ini pergi, Mo Yang, Su Yingxia, dan lainnya yang tersisa tidak bisa menahan nafas lega dan melangkah maju untuk menyambut mereka dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Sejak hari pertama pecahnya perang di luar, kami tahu bahwa Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan kami, tetapi kami tidak tahu bahwa kami harus menunggu selama beberapa hari. Ya, tapi apapun yang terjadi, dia selalu datang. Hei, menurutku kamu bahagia, tapi kamu seharusnya tidak cukup bijak untuk memberi jalan saat ini. Monster macam apa kamu? Yingxia adalah pahlawan wanita saat ini. Setelah ejekan Liu Fang, semua orang tiba-tiba mengerti dan memberi jalan bagi mereka. Han Sanqian dan Su Yingxia saling memandang, menatap satu sama lain dalam-dalam saat ini, keheningan lebih baik daripada 10.000 kata. Cium aku, bujuk Liu Fang. Seiring dengan bujukannya, orang lain di penjara juga mulai membujuk. Wajah Su Yingxia tiba-tiba memerah, dan Han Sanqian merasa sedikit malu untuk sesaat, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Su Yingxia meletakkan jarinya dengan lembut di mulut Han Sanqian dan berkata sambil tersenyum, apakah kita berciuman atau tidak adalah masalah pribadi antara kita sebagai suami dan istri. Apakah mereka ingin melihat dan membeli tiket? Hahaha. Semua orang tertawa, lalu Liu Fang berkata, Yingxia, apa yang kamu katakan salah? Sanqian menciummu karena dia ingin berterima kasih. Itu urusannya. Mengapa dia terlibat dengan kami? Terima kasih. Kepala Su Yingxia penuh dengan pertanyaan. Jika bukan karena Anda membalikkan keadaan dan mendukung kami kali ini, saya khawatir 3.000 orang tidak akan dilarikan ke penjara, dan tubuh kami akan terlihat di dunia Bafang. Setelah Liu Fang selesai berbicara, semua orang mengangguk dengan suara bulat. Su Yingxia tersenyum pahit, sebenarnya, orang yang paling pantas mendapat pujian kali ini adalah Sister Ziqing. Setelah mengatakan itu, Su Yingxia meraih tangan Ziqing dan membawanya ke Han Sanqian. Wajah Ziqing pucat, tapi dia tetap merasa sedikit malu saat ini, saya tidak punya kelebihan apapun. Biasanya semua orang menjaga saya, jadi ketika semua orang membutuhkan bantuan saya akan mencoba yang terbaik. Untuk melakukan apa yang aku bisa. Ziqing, kamu sangat rendah hati.
Meskipun Yingxia kuat, dia masih tidak mampu mengalahkan empat tangan dengan dua tinju. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin menghadapi ratusan master dan tentara elit di satu nafas? Saudari Yingxia hanya menggendong kakak senior Qin Suang yang tidak sadarkan diri di punggungnya dan tidak bisa berbuat banyak. Kalau tidak, dia bisa melakukannya sendiri. Kali ini, itu semua berkat Suster Yingxia dan tidak ada hubungannya denganku. Ziking menggelengkan kepalanya. Kalian berdua, kalahkan sekelompok master. Han Sanqian memandang Ziking dan Su Yingxia dengan sedikit terkejut. Dalam kesannya, keduanya seharusnya. Mari kita tidak membicarakannya sekarang. Situasi kakak senior Qin Suang dan Mo Beitian tidak baik. Mari kita pergi dari sini dulu dan membicarakannya secara detail nanti. Su Yingxia menyela keingintahuan Han Sanqian tepat pada waktunya. Setelah melihat-lihat, semua orang lelah dan lesu, Han Sanqian mengangguk, "Oke, ayo kita pergi dari sini dulu." Setelah mengatakan itu, Han Sanqian memimpin semua orang keluar sel dengan cepat. Saat ini, Geilo Sheng sepertinya telah mengalami perubahan besar. Naga ilahi melayang di langit, dan binatang aneh berbaris di tanah. Di tengah ratapan, Ming Yu memimpin orang-orang yang seharusnya jatuh ke kota dan menunggu dengan sedih. Setelah perang mereda, kepala warga sipil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tembok tinggi rumah tuan kota, dan mereka diam-diam menyaksikan pemandangan itu. Bab 3734 meninggalkan mobil untuk menyelamatkan komandan. Mengaum. Merayu. Ketika Han Sanqian dan rombongannya keluar dari penjara langit dan tiba di depan istana, sekelompok naga meraung di udara, dengan kepala sedikit menunduk untuk menunjukkan ketundukan mereka. Sekelompok binatang aneh juga menekuk kaki depannya, menurunkan postur mereka, dan meraung pelan. Han 3000, Han 3000. Para preman dari kota hantu Moyun yang dipimpin oleh Hong Luan juga mengangkat tangan dan berteriak. Tiba-tiba, teriakan Han Sanqian terdengar di seluruh aula dan taman bermain, dengan momentum yang terus-menerus. Meskipun Tuan berpakaian putih diam, mereka dengan tegas menjaga keempat sisi saat ini, diam-diam membantu 3000 penjagahan untuk menjaga para jenderal yang berkumpul di tengah. Beberapa dari mereka langsung ditangkap, dan beberapa melihat Ming Yu, sang tetua naga, dengan sukarela menyerah dan meletakkan senjatanya dan memilih untuk mengaku kalah. Namun, apapun alasannya, saat ini, mereka semua sedih, membungkukkan badan mereka. Kepala tak berdaya, dan penuh kekalahan. Han Sanqian mendukung Su Yingxia dan perlahan berjalan ke depan istana bersama Mo Yang dan sekelompok besar orang. Dia melirik ke empat naga, ke orang-orang di kota hantu Moyun, lalu ke sekelompok binatang, dan akhirnya mengatur miliknya. Pemandangan di tubuh pemimpin wanita berbaju putih. Dia juga melihat Han Sanqian. Melihat Han Sanqian melihat ke arahnya, kepalanya di bawah topi bambu sedikit miring untuk menunjukkan niatnya. Han Sanqian juga mengangguk sedikit, lalu mengalihkan pandangannya, menatap Ming Yu, dan berkata, "Sudahkah kamu memilih 30 tempat?" 30 tempat. Apa artinya? Begitu dia mendengar kata-kata Han Sanqian, sebelum Ming Yu dapat berbicara, para prajurit dan tuan di sekitarnya sudah menjadi berantakan. Meskipun semua orang mengatakan mereka tidak mengerti, nyatanya setiap orang memiliki sedikit rasa takut di wajah mereka, lagi pula, mereka tidak bodoh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memahami arti umum dari kata-kata ini? Apalagi di ambang hidup dan mati saat ini. Melihat reaksi semua orang, Han Sanqian tersenyum tipis dan melanjutkan, "Jika Anda belum memikirkannya dengan baik, saya dapat memberi Anda lebih banyak waktu. Lagi pula, ada puluhan ribu dari Anda saat ini, tetapi Anda hanya dapat memilih 30 yang masih hidup. Memang sulit memilih kuota, tapi aku bisa memahaminya." Dengan kata-kata penegasan Han Sanqian, pasukan yang sudah dekaden kini tampak lebih sedih. "Elder Shenlong, bawalah kami bersamamu. Kami tidak ingin mati." "Ya, ada senior dan junior di keluarga saya. Penatua Shenlong, mohon kasihanilah saya. Penatua Shenlong, selamatkan kami." Sekelompok tentara menangis dan berteriak, bahkan ada yang bersujud dan memohon ampun. Ming Yu memelototi Han Sanqian dengan penuh kebencian, sepertinya mengingatkan dirinya sendiri,
dan bahkan mengatakan bahwa dia bisa memberi dirinya lebih banyak waktu, tetapi kenyataannya Han Sanqian membunuh orang. Dia benar-benar menghancurkan hati para prajurit ini dan menghancurkan martabat terakhir mereka. Tapi dia tidak bisa membantah, apalagi mengutuk hal yang paling menakutkan tentang konspirasi adalah Anda mengetahuinya, tetapi Anda harus melakukannya. 30 tempat sudah cukup bagi saya untuk pergi bersama beberapa kroninya. Meski tidak bisa dikatakan telah menyelamatkan basis dasarnya, setidaknya keadaan belum mencapai titik keputusasaan total. Faktanya, orang-orang ini mudah untuk dipilih, karena dia ingin mengambil jauh lebih banyak dari jumlah tersebut. Hanya melihat para prajurit yang berlutut di tanah memohon, bahkan dia tidak tahu bagaimana cara berbicara untuk beberapa saat. Akhirnya, dia mengangguk pada Zhu Yansuo. Zhu Yansuo menerima perintah itu dan melirik ke arah orang-orang di belakangnya, sejenak mereka mengambil satu langkah ke depan, yang jelas berarti mereka termasuk di antara orang-orang yang ada dalam kuota. Han Sanqian mencibir orang-orang ini adalah eksekutif senior keluarga Fuye, atau eksekutif senior dan pemimpin yang harus ditangkap, apakah ini pilihan Anda? Tepat sekali, kata Zhu Yansuo. Merupakan pilihan yang baik untuk meninggalkan mobil demi menyelamatkan pria tampan itu, Han Sanqian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, namun, sayang sekali ada banyak eksekutif senior di kedua sisi Anda. Saya khawatir beberapa dari mereka tidak bisa diambil, kan? Ketika Zhu Yansuo berbalik dan melihat kerumunan di belakangnya, dia hanya melihat para eksekutif yang tidak terpilih menatapnya dengan menyedihkan. Khususnya, ada banyak jenderal tercinta yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Menarik napas dalam-dalam, Zhu Yansuo memejamkan mata dan berkata, inilah pilihannya. Oke, kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Han Sanqian tersenyum lembut, lalu berkata, pengingat ramah, sebaiknya kalian cepat, karena pembantaian yang tersisa akan membuat jeritannya sangat keras. Jika seseorang ingin membunuhmu, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu juga akan. Mendengar ini, dan melihat senyum jahat dan aneh Han Sanqian, Ming Yu dan yang lainnya jelas terkejut. Karena tergesa-gesa, mereka mendengar Ming Yu berteriak untuk mundur, dan ke-30 orang itu segera berada di tengah ratapan semua orang. Dia pergi di dalam arah gerbang kota timur tanpa melihat ke belakang. Hampir di saat yang sama, Han Sanqian juga menghunus pedang gioknya. Bab 3735 saatnya mengambil alih. Mengikuti langkah Han Sanqian, para preman dari kota hantu Moyun adalah orang pertama yang tanpa basa-basi menghunus pisau dan mengangkat tangan. Melihat hal tersebut, orang-orang yang sudah meratap menjadi semakin putus asa dan ketakutan, beberapa orang yang tidak puas menjadi begitu ketakutan hingga berlutut di tanah dan celananya basah kuyup. Sanqian, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak, Dao 12 berkata dengan lembut di samping Han Sanqian. Han Sanqian berkata dengan lembut, kita dapat berbicara langsung jika ada yang ingin kita katakan. Namun, jika tebakan saya benar, Anda berpikir bahwa jika kita ingin membalas dendam, kita harus menyerang para eksekutif itu terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka adalah dalang sebenarnya. Apakah itu benar? Dao 12 mengangguk dan berkata dengan sedikit kebingungan, ya, tapi karena kamu tahu, mengapa kamu masih ingin memberi mereka 30 tempat? Atau, biarkan mereka memilih sendiri. Ya. Liu Fang juga menjawab dengan bingung, biarkan mereka memilih, mereka pasti akan memilih yang paling dekat dengan mereka, dan yang paling dekat dengan mereka harus memiliki status dan posisi yang lebih penting. Bukankah kita menderita kerugian besar? Terutama para eksekutif senior Fujia, mereka memperlakukan Anda seperti itu sebelumnya, saya sangat ingin memukul urat mereka dan meminum darah mereka, jadi sayang sekali membiarkan mereka pergi seperti ini. Sebelum Han Sanqian dapat menjawab, Mo yang berdiri saat ini dan tersenyum lembut, tentu saja Sanqian mengetahui hal ini. Melihat Mo yang telah menebaknya, Han Sanqian tersenyum tipis, teruslah bicara. Nyawa saudara yang mati adalah nyawa, tapi nyawa orang yang hidup juga nyawa. 3.000 juga mengurangi kerugian. Mo yang berkata sambil tersenyum, meskipun kita menang, jelas pasukan kita tidak mencukupi. Jika kita harus menggiring anjing ke dalam kemiskinan, Eli, itu hanya akan membahayakan diri kita sendiri. Bagaimanapun, kekuatan lawan selalu ada.
Han Sanqian mengangguk, Mo yang benar, kelinci akan menggigit orang ketika mereka sedang terburu-buru, apalagi pasukan besar yang berjumlah puluhan ribu orang. Kampanye militer yang rajin hanya akan membawa kita lebih banyak masalah tanpa akhir dan lebih banyak pengorbanan yang tidak bersalah, jadi saya sengaja memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Sifat manusia memang seperti ini, begitu ada kemungkinan untuk melarikan diri dalam situasi putus asa, Anda hanya akan berpikir untuk melarikan diri dan lupa untuk melawan. Tujuan Han Sanqian, termasuk menambahkan garam pada luka Mingyu dan yang lainnya barusan, justru didasarkan pada alasan ini. Ia ingin sepenuhnya mengalahkan kohesi pasukan besar ini, membuat mereka terpencar dan sulit dikumpulkan, serta tidak lagi memiliki semangat juang dan gagasan untuk berkonsentrasi pada perlawanan. Selain itu, ada poin penting lainnya, Su Yingxia berada di tangan Mingyu dan yang lainnya pada saat itu. Tentu saja, Han Sanqian harus mempertimbangkan keselamatan mereka, dan membuat konsesi tidak bisa dihindari. Tuan Han memiliki dua strategi dalam satu rencana, sungguh luar biasa. Tuan Lu tersenyum lembut, dia tidak hanya menggunakannya sebagai alat tawar-menawar sebagai imbalan bagi kita sebagai sandera, tetapi dia juga menggunakannya untuk sepenuhnya mengalahkan upaya bersama musuh. Mengagumi. Tuan Ruyu tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya, ini bukan rencana dan dua strategi. Apa maksudmu dengan ini, Guru? Itu satu rencana dan tiga strategi. Pak Ruyu tersenyum lembut. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi lebih bingung dan saling memandang, mencoba menemukan apa yang disebut jawaban dari Master Ruyu. Namun sayang sekali kecuali Han Sanqian dan Mo yang saling tersenyum, sebagian besar orang yang hadir adalah biksu yang tingginya 2 kaki dan sedang kebingungan. Oh, aku sudah bilang padamu untuk berhenti bersikap sok. Apa rencana lainnya? Katakan padaku secepatnya. Aku akan mati karena panik. Dao 12 menghentakkan kakinya dengan cemas. Han Sanqian, Mo Yang dan Tuan Ruyu saling tersenyum. Kemudian, Tuan Muda Ruyu dan Mo Yang membungkuk sedikit pada saat yang sama, dan dengan tenang berkata kepada Han Sanqian, saya telah melihat penguasa tempat ini. Siapa yang pantas terjatuh? Bab 3736 Tiga Raja Film Hebat. Tuan orang mati, apa maksudnya ini? Dao 12 menyentuh kepalanya, merasa semakin sakit kepala. Han Sanqian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya pada Mo Yang dan Tuan Muda Ruyu, kalian berdualah yang pantas dihukum. Tarik saja bunganya. Ngomong-ngomong, mari kita bongkar musuh. Ada pepatah yang menentang musuh, yaitu kepentingan pribadi. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian langsung mengangkat pedang gioknya dan berjalan perlahan menuju para elit dan master yang dikelilingi di tengah. Melihat Han Sanqian datang dengan pedang, dan cahaya dingin pada pedang, banyak orang terus menyusut ketakutan di tempat, berteriak pada saat yang sama, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Han Sanqian tersenyum dingin, mengangkat pedangnya dan menjatuhkan pedangnya di tangannya. 3 tentara yang paling dekat dengannya tewas di tempat dengan mata besar ketakutan. Begitu bersih dan rapi sehingga kelompok tentara elit yang sudah panik tiba-tiba menjadi semakin ketakutan. Han Sanqian mengangkat alisnya sedikit, menatap semua orang, dan berkata, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Bukankah kamu semua membunuhku dengan wajah kejam sebelumnya? Ayo, aku berdiri di sini sekarang. Damai, tidak ada yang berani bersuara, bahkan banyak orang tidak berani bernapas, dan menundukkan kepala untuk menghindari pandangan Han Sanqian. Apa? Kamu tidak mengatakan apa-apa? Han Sanqian berteriak dengan nada menghina, dan mengangkat pedang giok di tangannya, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan berasumsi bahwa kalian semua ingin datang dan mengambil kepalaku. Tentu saja Tuan Han tidak bodoh. Jika Anda ingin membunuh saya, tentu saya akan melawan. Setelah mendengar ini, semua orang merasa ngeri. Beberapa orang tidak tahan lagi dan berlutut di tanah sambil berbunyi, Tuan Han, tunjukkan belas kasihan dengan pedang, tunjukkan belas kasihan dengan pedang. Ya, tunjukkan belas kasihan. Kami tidak ingin mati, dan kami tidak ingin menjadi musuhmu. Benar, hanya saja sebagai tentara, kami benar-benar saling mencintai. Tolong, Tuan Han, tolong lepaskan kami.
Begitu kata-kata itu keluar, semakin banyak orang yang berlutut satu per satu. Bahkan jika mereka tidak mau mengulangi kata-kata memohon ampun ini, kebanyakan dari mereka berlutut dengan sikap saleh. Pada saat ini, Tuan Ruyu juga bergegas dari belakang, tersenyum lembut pada Han Sanqian, dan berkata, Tuan Han, Zuyan Suo tampaknya memiliki wajah yang baik hati, tetapi sebenarnya dia memiliki hati yang kejam. Merekalah yang melakukan semua jenis kejahatan. Tentara hanya mengikuti perintah. Benar-benar tidak bersalah, kenapa tidak? Ya, bagaimanapun juga, itu semua adalah alat orang lain. Bukankah itu kehilangan nilai guna dan membiarkannya mati di sini? Menurutku itu cukup menyedihkan. Mo yang juga berjalan mendekat dan setuju. Han Sanqian memiliki wajah yang dingin, tetapi sebenarnya dia tersenyum di dalam hatinya. Tampak jelas bahwa Tuan Ruyu dan Mo yang mengerti apa yang dia maksud dan melindunginya. Han Sanqian berteriak pelan, apa yang dia katakan ada benarnya, tapi bagaimanapun juga, mereka membantai saudara-saudaraku dan membunuh bawahanku. Jika balas dendam ini tidak dibalas, bagaimana Han bisa membangun dunia dan memperlakukan saudara-saudaranya? Saat kedua pasukan bertempur pasti akan ada korban jiwa. Pak Han, kenapa ini perlu? Kata Pak Ruyu. Mo yang juga mengangguk, ya, komandan di balik layar adalah Algojo yang sebenarnya. Menurut saya, sebaliknya, meskipun mereka bersalah, kesalahan utama bukan pada mereka, sehingga hukuman mati dikecualikan dan mereka diberi kesempatan untuk memaafkan kejahatannya dan mendirikan komunisme, kata Guru Ruyu. Kamu pantas mendapatkan pelayanan yang berjasa atas kejahatanmu. Apa maksudnya ini? Han Sanqian berpura-pura bingung. Mereka mendengarkan perintah dan membunuh banyak bawahan Tuan Muda Han hari itu. Kemudian, mereka diminta mengikuti perintah Anda untuk menangkap pelaku sebenarnya di balik layar. Ini bisa dianggap sebagai reinkarnasi sebab dan akibat. Ini memiliki permulaan dan berakhir. Mereka telah melunasi hutang dosa mereka. Bagaimana menurut Anda, Tuan Ruyu? Tuan muda itu tersenyum. Bawahan Han adalah saudara laki-laki Han. Mereka tidak ingin mati, tetapi mereka ingin memanfaatkan saya. Han Sanqian berkata, selain itu, saya tidak puas dengan kinerja mereka di medan perang. Yang disebut, membawa beruang ke dalam sarang, adalah karena mereka mengikuti orang munafik yang salah seperti Zuyan Suo. Jika mereka mengikuti Anda, saya pikir mereka akan berbeda, kata Tuan Ruyu sambil tersenyum. Han Sanqian mengerutkan kening, tampak khawatir, dan sepertinya tidak mau setuju. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, pertanyaannya adalah, apakah mereka bersedia? Bab 3737 gunakan orang barbar untuk mengendalikan orang barbar. Begitu Han Sanqian berbalik, bahkan sebelum Tuan Ruyu sempat menjawab, para prajurit di belakangnya sudah bersemangat. Selama Tuan Han tidak membunuh kami, apalagi mengikuti Anda, kami bersedia bekerja sebagai sapi dan kuda. Ya, Tuan Han, Anda pemberani dan tak terkalahkan. Kami beruntung bisa mengikuti Anda. Kami sudah terlambat untuk berbahagia kan, saudara-saudara. Ya. Ada teriakan di sini, tapi wanita berbaju putih di kejauhan tidak bisa menahan tawa. Apa yang dilakukan Han Sanqian di sana? Pelayan itu bertanya, tidak pernah mengerti. 3 ratu drama besar tampil untuk kita, kata pemimpin wanita itu dengan lembut. Akting. Drama macam apa? Ini adalah pertunjukan untuk memenangkan hati orang-orang, pemimpin perempuan itu tersenyum dan berkata, satu tamparan di wajah dan satu permen, tidakkah kamu mengerti? Pelayan itu menggelengkan kepalanya, saya tidak begitu mengerti. Dramanya baru saja dimulai. Kamu akan mengerti setelah beberapa saat. Pelayan itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Han Sanqian di sisi lain memandangi para prajurit yang mengangguk setuju, tersenyum satu sama lain dengan Mo Yang dan Tuan Ruyu, lalu dengan cepat berpura-pura sedikit malu, memandang Tuan Ruyu, dan berkata, maksudmu, aku harus setuju. Tuan Ruyu dan Mo Yang keduanya mengangguk. Kalau begitu aku setuju. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengalihkan pandangannya ke Su Yingxia. Su Yingxia cukup pintar, dan dia memiliki pemahaman diam-diam yang mendalam dengan Han Sanqian, dia langsung mengerti artinya dan segera keluar, saya tidak setuju.
Dengan satu kalimat, banyak prajurit yang layak hadir tiba-tiba berubah dari sedikit harapan yang baru saja mereka lihat menjadi putus asa. Lagi pula, jika Su Yingxia tidak setuju, maka satu-satunya kemungkinan bagi mereka untuk bertahan hidup akan musnah sepenuhnya. Nyonya pimpinan, kenapa begini? Tanya Pak Ruyu bingung. Bukannya saya tidak ingin memberi mereka cara untuk bertahan hidup, tetapi kenyataannya, jika orang-orang masuk begitu saja ke dalam aliansi yang didirikan oleh Han Sanqian, apa yang akan terjadi di masa depan? Sejak awal berdirinya, Sanqian telah bersumpah untuk memperlakukan bawahannya sebagai saudara, jadi selama ini saudara-saudara yang mengikuti kita selalu memiliki ramuan, perlengkapan, dan bahkan binatang aneh dan hewan peliharaan dewa. Memberi mereka sesuatu. Istri pemimpin terlalu khawatir. Saya yakin meskipun mereka tidak memiliki barang-barang ini, mereka akan dengan senang hati bergabung, kata Tuan Ruyu sambil tersenyum. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, adalah aturan aliansi rakyat misterius untuk memberikan sesuatu dan senjata ajaib. Setelah Anda bergabung dengan aliansi, Anda adalah salah satu dari keluarga Anda sendiri, jadi tentu saja Anda akan terpecah sebagaimana mestinya, dan di sana bukanlah apa yang disebut ketidakpedulian. Di kejauhan, pelayan wanita berbaju putih itu sedikit bingung, lagu yang mana ini? Tamparan ini menamparkan Han Sanqian, mengapa dia tidak memberikan Tang Su Yingxia? Bodoh, ini yang namanya menolak menyambut. Bukan karena dia menolak memberi, tapi dia menyebarkan permennya lebih padat lagi. Lalu apa selanjutnya? Memikat. Pemimpin berbaju putih tersenyum lembut. Saya tidak tahu apa itu godaan. Kalau anjingmu mudah memakan tulangnya, bagaimana bisa patuh? Lalu dia melambaikan tangannya, cari tempat istirahat sementara. Pertunjukan ini hanya akan dipentaskan pada malam hari. Setelah mengatakan ini, pemimpin berbaju putih mulai berjalan menuju halaman lainnya. Pelayan itu tidak mengikuti tepat waktu, tetapi terus melihat kembali ke tempat kejadian. Pada saat ini, Han Sanqian hanya bisa mengangguk, apa yang dikatakan istri saya memang masuk akal. Setelah pertempuran ini, banyak orang saya meninggal, dan sekarang saya harus menerima mereka untuk memberi saya peralatan dan hal-hal lain. Waktu, aku benar-benar tidak tahan untuk sementara waktu. Kamu urus mereka dulu, dan aku akan memikirkannya. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian merasakan sakit kepala yang hebat dan mengusap pelipisnya. Dengan ragu-ragu, dengan dukungan Su Yingxia, dia berjalan ke aula. Begitu Han Sanqian pergi, sekelompok orang yang diselamatkan dari Tian Lao juga pergi satu demi satu. Hanya Tuan Ruyu dan Mo Yang yang tersisa di tempat kejadian. Tuan Ruyu menghela nafas panjang, terlihat sangat tidak berdaya. Mo Yang tersenyum pahit dan menepuk pundaknya, kesejahteraan aliansi manusia misterius baik, jadi selalu memiliki banyak pengikut, tetapi pemilihan 3.000 orang sangat ketat, jadi permintaan Anda. Sambil menghela nafas, Mo Yang mengikuti dari dekat dan berjalan ke aula. Tuan Ruyu mengangguk dan melirik ke arah sekelompok prajurit bersemangat yang berlutut di belakangnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, saya mencoba yang terbaik, tetapi Anda juga mendengarnya. Sungguh lompatan besar bagi jenderal yang kalah ini untuk tiba-tiba menjadi saudara yang bahagia. Kuncinya ada di tanganmu. Hei! Begitu kata-kata itu keluar, beberapa prajurit pintar segera mengerti. Tiba-tiba, hal aneh terjadi pada seluruh pasukan. Bab 3738, Dunia Langka untuk 2 orang. Pertama, seseorang berjalan beberapa langkah lebih dekat ke depan kuil, dan kemudian dengan bunyi gedebuk, dia berlutut tegak di sana. Kemudian satu demi satu, hingga akhirnya semua orang bergerak secara kolektif dan berlutut di sana dengan rapi. Pinggang mereka lurus, kepala sedikit terkulai, dan postur tubuh mereka sangat rendah. Melihat pemandangan ini, Pak Ruyu tersenyum puas, Anda bisa mengajari saya. Setelah selesai berbicara, dia mengikuti mereka dalam beberapa langkah. Ketika dia mendatangi mereka, dia tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu sangat bersedia, aku sudah lama bersamamu. Aku akan membantu orang sampai akhir. Sebelum aku pergi bersamamu, bicaralah." Setelah mengatakan ini, Tuan Ruyu dengan lembut melambaikan kipasnya, bangkit dan berjalan menuju istana. Di dalam istana,
Han Sanqian membantu semua orang duduk di kursi satu persatu, dan menggunakan kekuatan aslinya untuk menyembuhkan luka mereka. Dengan bantuan batu ilahi 5 elemen dan fakta bahwa Han Sanqian masih memiliki kekuatan yin dan yang untuk menengahi, luka-luka ini telah diperbaiki dengan cukup baik. Cedera Mo Beitian adalah yang paling serius, meridiannya patah, dan dia hampir selalu mengandalkan energi sejati setiap orang untuk bertahan hidup. Han Sanqian pertama-tama menggunakan kekuatan aslinya untuk membantunya memperbaiki meridiannya, dan kemudian menggunakan sejumlah besar kekuatan yin dan yang untuk mengkonsolidasikannya. Tidak dapat dikatakan bahwa dia akan pulih dalam waktu singkat, tapi setidaknya untuk saat ini, miliknya keselamatan hidup tidak lagi menjadi masalah. Setelah menyelesaikan yang ini, hanya Qin Xuang yang masih koma. Namun, cedera Qin Xuang sangat aneh. Ketika Han Sanqian ingin memeriksa cedera Qin Xuang, dia dihentikan oleh Su Yingxia. Meskipun kakak senior Qin Xuang tidak sadarkan diri, lukanya tidak serius. Hanya dapat dikatakan bahwa ini sedikit aneh. Tianzi Qiongqi mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk menyelamatkannya, tetapi dia membutuhkan bantuan pribadi Anda. Waktunya bukan sekarang, jadi kita harus menunggu sampai stabil. Ketika istri saya berbicara, tidak ada alasan mengapa Han Sanqian tidak mau mendengarkan. Selain itu, jika itu adalah situasi yang disebutkan Su Yingxia, maka pilihan terbaik adalah menunggu sampai situasinya stabil sebelum menanganinya. Dia mengangguk dan meminta Liu Fang untuk membawa Qin Xuang, Mo Beitian dan personel lainnya yang terluka parah ke aula belakang untuk beristirahat, dan kemudian meminta Dao 12, Lu Yuan dan yang lainnya untuk bertanggung jawab atas keamanan halaman belakang. Han Sanqian memanggil Mo Yang kemarilah. Pikirkan beberapa cara untuk mendapatkan beberapa ratus meja di malam hari. Han Sanqian memerintahkan, kemudian bernegosiasi dengan orang-orang di kota hantu Moyun dan sekelompok orang berbaju putih, biarkan mereka semua beristirahat dulu, lalu. Mo Yang tersenyum dan menyela Han Sanqian, oke, jangan khawatir, saya tahu bagaimana menangani masalah luar. Kamu, istirahatlah, akting masih membutuhkan kekuatan fisik. Han Sanqian tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah Mo Yang pergi lagi, Han Sanqian berjalan ke sisi Su Yingxia dalam beberapa langkah, menariknya sedikit dan berjalan menuju halaman belakang. Dalam perjalanan, keduanya sampai di villa tempat Han Sanqian pertama kali tinggal di sini. Mereka semua sedang beristirahat di halaman belakang, mengapa kamu membawaku ke sini? Su Yingxia tertawa pelan, namun, tempat ini kecil dan unik. Saya tinggal di sini ketika saya pertama kali tiba, Han Sanqian berkata, saya ingin membawa Anda ke tempat-tempat yang pernah saya lalui. Sesampainya di pintu sayap timur, Han Sanqian berhenti, kami sudah sampai. Su Yingxia tersenyum lembut, membuka pintu dan masuk. Rumahnya terbilang elegan, namun yang membuat Su Yingxia lebih istimewa adalah kenangan bahwa Han Sanqian pernah tinggal di sini. Han Sanqian tersenyum tipis, menutup pintu, berjalan dengan lembut ke arah Su Yingxia, menatapnya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku telah berbuat salah padamu kali ini. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, bukankah seharusnya kamu yang melakukan kerja keras? Untuk menyelamatkan kami, kamu harus bergegas ke kota satu orang. Selama aku bisa melihatmu, tidak ada yang sulit. Han Sanqian tersenyum, membuka tangannya, dan dengan lembut memeluk Su Yingxia ke dalam pelukannya. Su Yingxia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyandarkan kepalanya di bahu Han Sanqian, dengan sedikit kebahagiaan di wajahnya. Setelah beberapa saat, Su Yingxia berbicara, apakah kamu belum cukup memelukku? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, seumur hidup saja tidak cukup. Seperti anak kecil. Su Yingxia tersenyum tak berdaya, namun, jika kita terus menggendongnya, aku khawatir akan ada bau aneh di antara kita. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia tersenyum dan mendorong Han Sanqian menjauh sedikit, berdiri dan berjalan ke samping di belakang layar, lalu berjalan keluar membawa ember. Apa? Han Sanqian bertanya dengan aneh. Su Yingxia memandang dirinya sendiri dan kemudian ke Han Sanqian, ambilkan air untuk kami mandi. Han Sanqian mengangguk dengan kaku. Dia berlumuran darah. Su Yingxia juga sudah terlalu lama berada di dalam sel. Dia harus mandi. Namun, detik berikutnya Han Sanqian tiba-tiba menyadarinya dan berteriak dengan penuh semangat, kita.
Bab 3739 Kamu diracuni. Su Yingxia mengangguk dan tersenyum tipis, tetapi saat dia hendak keluar, dia dipeluk oleh Han Sanqian, denganku di sini, mengapa kamu perlu mengambil air? Saat dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan batu ilahi 5 elemen terbang langsung ke bak mandi di belakang layar, dan ember itu segera diisi dengan kekuatan air. Han Sanqian sedikit mencondongkan tubuh ke depan, memeluk Su Yingxia dan langsung terbang ke bak mandi. Ketika dia hendak memeluknya, Su Yingxia menunjuk ke dahi Han Sanqian, apa yang kamu pikirkan? Bukankah kita mandi bersama? Han Sanqian bertanya. Su Yingxia tersenyum, baiklah, saya akan mencucinya untuk Anda terlebih dahulu. Han Sanqian tidak mau, tapi Su Yingxia sudah mendorongnya ke dalam bak mandi. Tidak ada cara lain. Han Sanqian hanya bisa melihat ke arah Su Yingxia dan berkata dengan sedih, kalau begitu aku akan mencucinya untukmu nanti. Su Yingxia tersenyum tak berdaya, membuka kancing pakaian Kai, dan mendorongnya ke dalam bak mandi, duduk. Begitu pakaiannya dilepas, senyuman Su Yingxia menjadi sedikit pahit. Setelah serangkaian pertempuran berdarah, meskipun Han Sanqian mengandalkan keterampilan Taixu untuk kembali ke kejayaan aslinya dan membunuh semua orang, selalu hanya ada satu tubuh, dan di atasnya sudah berada di tengah-tengah perang dan meninggalkan bekas luka kering namun mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menggambarkannya dalam satu kalimat, hampir tidak ada kulit yang bagus untuk dilihat. Ada apa? Merasakan kurangnya gerakan Su Yingxia di belakangnya, Han Sanqian bertanya dengan bingung. Air mata jatuh dengan lembut dari mata Su Yingxia. Ketika dia mendengar kata-kata Han Sanqian, dia menggelengkan kepalanya, mengambil air di tangannya dan dengan lembut menuangkannya ke punggung Han Sanqian untuk meredakan senyumnya yang membeku. Dia berkata dengan lembut, apakah itu sakit? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, membuatmu takut. Tidak sakit sama sekali. Selama kamu berada di sisiku, apalagi luka kecil di tubuhmu ini, bahkan jika kepalamu jatuh, itu tidak akan sakit. Ini adalah kata-kata Han Sanqian yang sebenarnya, tanpa bujukan sama sekali. Bodoh. Su Yingxia merasa hangat di hatinya. Dia mengambil air dengan tangannya dan menyeka Han Sanqian dengan lembut, jangan terlalu gegabah di masa depan. Jika kamu ingin menyelamatkanku, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tubuhnya sendiri. Aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkan kami, dan kami akan menunggumu, jadi. Tapi bagaimanapun, Sanqian, terima kasih atas kerja kerasmu. Sebenarnya bukan apa-apa. Sebaliknya, jika saya tidak terburu-buru menyelamatkan orang, mereka akan menjadi lebih buruk. Namun, ketika Anda menyebutkan ini, saya ingat mengapa mereka mengatakan Anda begitu kuat kali ini. Han Sanqian bertanya. Su Yingxia tersenyum masam, lalu memberitahu Han Sanqian apa yang sebenarnya terjadi setelah Han Sanqian pergi. Setelah mendengar ini, Han Sanqian berbalik dan berbaring di samping ember, mengerutkan kening dan berkata, anak ini Tianzi Qiongqi sangat hebat. Pada saat yang sama, dia membawamu dan Ziking ke dalam jajaran master. Sebenarnya saya tidak begitu percaya, tapi setelah berlatih sesuai metodenya selama beberapa hari, ternyata benar, kata Su Yingxia. Han Sanqian mengerutkan kening, anak tua ini. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak laki-laki itu? Ming Yu takut kita akan melarikan diri di penjara surgawi, jadi dia sengaja menekan energi sebenarnya di tubuh kita dengan racun. Namun, Mo Beitian dalam bahaya. Dia hanya mengandalkan tubuh suci khusus Ziking dan upaya gabungan kita untuk memerasnya. Mengeluarkan energi sejati untuk bertahan hidup. Dalam beberapa hari terakhir, situasi saya tidak terlalu baik, itu ditempatkan di meridian saya, jadi situasinya pasti tidak terlalu baik. Kata Su Yingxia. Tidak heran orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun. Han Sanqian mengangguk, namun, tidak peduli apa, saya sangat berterima kasih padanya karena membantu Anda dan Ziking meningkatkan kultivasi mereka. Jika tidak, kami akan diserang kali ini. Kerugian bahkan lebih parah. Ngomong-ngomong, apakah Nianer baik-baik saja? Su Yingxia bertanya. Dia baik-baik saja, Ning Yue merawatnya. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia memandang Su Yingxia, tapi ada yang harus kamu lakukan.
Saya. Detik berikutnya, Han Sanqian berdiri dari bak mandi dan tersenyum, tentu saja. Anda diracuni, saya akan membantu Anda melakukan detoksifikasi. Kemudian, ketika Su Yingxia tertegun, Han Sanqian memeluk Su Yingxia dan langsung terbang ke tempat tidur. Bab 3740 Saat Bahagia. Oh, Sanqian, aku belum mandi. Saat musik dan nyanyian dibunyikan di dalam rumah, matahari terbenam di luar rumah tidak lagi tampak begitu indah, dan bunga-bunga di luar rumah tidak lagi cerah. Hingga senja usai, hingga aliran sungai di taman menjadi sunyi, kegembiraan di dalam rumah akhirnya terhenti. Panggilan. Dengan diam-diam menggendong Su Yingxia, yang menempel padanya seperti gurita, Han Sanqian sudah berlumuran keringat, tapi jelas dia tidak akan pernah merasa lelah saat ini. Apakah kamu mengambil keuntungan, bukan melakukan detoksifikasi? Su Yingxia menempelkan wajahnya ke dada Han Sanqian dan berkata sambil tersenyum. Siapa bilang ini cara terbaik untuk detoksifikasi? Oke. Han Sanqian memeluk Su Yingxia erat-erat, merasa cukup bangga, jangan pelit dan jadilah baik, saya, Han Sanqian, dapat menjamin bahwa ini eksklusif untuk Anda, Su Yingxia dan memiliki efek terbaik. Satu-satunya obat. Bah. Su Yingxia memutar matanya. Jika kamu tidak percaya, cobalah peruntunganmu untuk mengumpulkan energi, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Roh hantu Su Yingxia bergerak sedikit untuk mencoba, tapi tiba-tiba rasa sayangnya berubah. Meskipun dia hanya mengira Han Sanqian sedang bermain-main, dia tiba-tiba menyadarinya ketika dia benar-benar mencobanya. Pada saat ini, tubuhnya tidak hanya tidak memiliki efek racun apapun selama bergerak, sebaliknya, energi sebenarnya di tubuhnya menunjukkan lonjakan yang sangat besar. 3000, ini. Su Yingxia menatap Han Sanqian dengan mata terbelalak, dan sangat terkejut sesaat. Saat kita di sana, aku mewariskan banyak energi sejati di tubuhku kepadamu. Di saat yang sama, aku juga membantumu membersihkan meridianmu dan memindahkan semua racun di tubuhmu ke tubuhku, kata Han Sanqian sambil senyum. Dengan kata lain, semua hal buruk di tubuhmu ada di dalam diriku, dan semua hal baik di dalam diriku diberikan kepadamu. Sekarang setelah kamu memikirkan tentang apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu merasa malu? Saya. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Su Yingxia tidak dapat membantah dan menahannya untuk waktu yang lama, baunya tidak tahu malu, tapi racunku telah masuk ke tubuhmu, lalu kamu. Apakah kamu lupa berapa banyak racun di tubuhku? Omong kosong kecil ini tidak penting, kata Han Sanqian sambil tersenyum acuh tak acuh. Setelah memikirkannya, Su Yingxia merasa lega. Bagaimanapun, memang benar bahwa Han Sanqian adalah raja racun. Dia menghela nafas, pantas saja semua orang mencari pendamping Tao. Ternyata, Han Sanqian tersenyum, tidak peduli apa yang orang lain lakukan, bukankah ada sesuatu yang sudah jadi? Melihat matamu yang penuh harap, aku akan dengan senang hati memuaskanmu. Su Yingxia tercengang, mata penuh harap seperti apa? Tapi ketika dia tiba-tiba mengerti, Han Sanqian telah menggunakan tipuan harimau lapar untuk menerkam makanan. Jika hari tidak gelap, jika Mo yang tidak terbatuk-batuk begitu keras hingga jakunnya akan keluar dari tenggorokannya di luar, pertempuran ini mungkin akan berlangsung lama dan berlarut-larut seperti yang terjadi pada sore hari. Ketika pasangan itu keluar rumah satu demi satu, Mo yang dengan cepat tersenyum pada budak tua dan Kasim tua itu, hei, 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 permisi, permisi, kalian berdua. Wajah Su Yingxia memerah, tapi untungnya saat itu sudah larut malam dan sulit untuk melihat di bawah kegelapan. Han Sanqian memutar matanya ke arahnya, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti seorang Kasim? Tidakkah kamu tahu kamu terlihat kejam seperti ini? Tuan Han benar, saya seorang Kasim tua, hehe. Mengganggu mimpi seseorang adalah kejahatan yang serius, jadi bukankah mengganggu seseorang adalah kejahatan yang lebih besar? Namun, Mo yang tahu prinsip untuk tidak memukul orang yang tersenyum, jadi dia secara alami memanfaatkannya sebaik mungkin saat ini. Oke, 3000. Su Yingxia menarik ujung pakaian Han Sanqian dan mengingatkan dengan suara rendah. Mo yang secara alami sangat bijaksana, dan kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan mengganggunya saat ini. Mo yang membuka mulutnya dan berkata, orang-orang itu telah berlutut di luar sepanjang sore.
Saya pikir sudah hampir waktunya. Seperti kata pepatah, segala sesuatunya harus berbalik melawan satu sama lain ketika sudah ekstrim. Jika ini terus berlanjut, efeknya akan menjadi sangat berkurang. Han Sanqian mengangguk dan berkata, cara memancingnya adalah dengan menarik kail saat umpan masuk ke mulut ikan. Jika kail tidak masuk ke mulut lebih awal, maka akan kosong. Tentu saja pada jam 1 malam. Umpannya akan dimakan habis dan ikan akan mulai memuntahkan kailnya. Itu juga akan pendek. Saya telah memancing sepanjang sore, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menarik kailnya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian meraih tangan Su Yingxia dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi memancing ikan besar. Setelah selesai berbicara, kelompok yang terdiri dari 3 orang itu perlahan berjalan menuju aula utama.